Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nureski Mutmainajih dengan NIM L0211811020. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas metode tentang rehabilitasi terumbu karang. Tapi sebelum itu kita akan mengetahui apa sih itu terumbu karang. Ya, terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang biasa disebut dengan Zooxanthella. Terumbu karang termaksud dalam jenis filum Cnidaria, kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Sebagian besar dari terumbu karang ini bertipe terumbu karang tepi atau fringing reef yang berdekatan dengan garis pantai dan mudah diakses oleh komunitas setempat. Nah, terumbu karang juga ini mempunyai peran penting dalam mendukung kelestarian sumber daya ikan dan organisme laut, serta berfungsi sebagai pelindung pantai dari aktivitas gelombang dan arus. Dan juga terumbu karang sebagai tempat pemijahan, mengumpulkan organisme laut untuk meningkatkan efisiensi penangkapan atau sebagai atraktan, daerah asuhan bagi biota laut dan sumber plasma nutfah. Adapun faktor pembatas pada terumbu karang yaitu upwelling, cahaya matahari, kejernihan air, kedalaman, suhu perairan, salinitas air laut, pengendapan, arus, dan substrat. Selanjutnya, faktor yang potensial dapat merusak ekosistem terumbu karang. Di sini yang pertama adalah aktivitas daratan, yaitu pemasukan nutrien atau bahan pencemaran ke laut yang melebihi ambang batas. Intensifikasi pertanian di das hulu. Yang kedua adalah praktek penangkapan ikan yang merusak, yaitu penggunaan bahan berbahaya atau beracun seperti sianid, dan racun dapat merusak karang dalam skala yang luas. Dan yang ketiga adalah overfishing dan overexploitation, yang dimana peningkatan penangkapan ikan pemakan alga yang akan menyebabkan konsentrasi alga di sekitar atau di permukaan karang menjadi tinggi, sehingga dapat mengganggu proses fotosintesa dari karang tersebut. Dan yang keempat adalah vessel gording atau encording, yaitu metode penambatan kapal dengan jangkar yang berpotensial merusak terumbu karang tersebut. Dan yang kelima adalah wisata bahari yang merusak, yang dimana yang dimaksud wisata bahari yang merusak di sini adalah aktivitas bahari seperti penyelam juga memberikan kontribusi terhadap laju kerusakan akibat jangkar perahu. Dan yang keenam yaitu tidak adanya aktivitas ekosistem mangrove, di mana jika tidak ada ekosistem mangrove yang efektif menyerap sedimen tanah, maka proses sedimentasi ini akan menutupi permukaan karang sehingga karangnya akan mati. Dan yang terakhir adalah pemanasan global, yaitu pemanasan global akan menyebabkan suhu perairan meningkat di atas ambang batas kebutuhan terumbu karang. Fenomena ini diyakini para ahli sebagai penyebab pemutih karang atau biasa kita juga sebut dengan coral bleaching. Ya, selanjutnya adalah teknologi konservasi dan rehabilitasi terumbu karang. Ya, di sini ada 3 poin yang utama. Yang pertama, memberdayakan masyarakat pesisir yang secara langsung bergantung pada pengelolaan terumbu karang. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi dan mencegah penyebab kerusakan terumbu karang secara dini. Dan yang ketiga, yaitu mengelola terumbu karang berdasarkan karakteristik ekosistem, potensi, pemanfaatan, dan status hukumnya. Nah, adapun teknologi transplantasi terumbu karang buatan. Di sini ada 3 metode rehabilitasi terumbu karang. Yang pertama, terumbu karang buatan, di mana metode sederhana ini adalah dengan menenggelamkan struktur bangunan di dasar laut agar dapat berfungsi sebagai terumbu karang alami sebagai tempat berlindungnya ikan.
Yang kedua adalah pencakokan. Metode ini dikenal dengan transplantasi, dengan memotong karang hidup lalu ditanam di tempat lain yang mengalami kerusakan. Diharapkan dapat mempercepat regenerasi terumbu karang yang telah rusak dan dapat pula dipakai untuk membangun daerah terumbu karang yang baru yang sebelumnya tidak ada. Dan yang terakhir adalah mineral accretion, yang dimana metode ini dikembangkan oleh Jomas, Juret and Wolf Hilbert, seorang ahli biologi dari Amerika Serikat. Mereka mengaitkan terumbu karang pada brojong-brojong kawat baja yang dialiri listrik DC atau direct current dengan voltage rendah. Aliran listrik yang mengalir melalui kawat baja tersebut diharapkan dapat mempercepat rangsangan pertumbuhan terumbu karang. Hasil dari transplantasi ini, model seperti ini ternyata lebih cepat 3-5 kali dibanding cara transplantasi cara biasa. Baik, sekian dari pemaparan metode rehabilitasi terumbu karang dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.